Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran, NIM 24MJ060. Saya dari Universitas Teknologi Mataram dengan program studi yaitu S1 Manajemen, Fakultas Bisnis dan Hukum. Pelatihan pengelolaan barang, latar belakang untuk menjadi kepala gudang, terutama untuk karyawan baru, perlu diadakannya pelatihan pengelolaan barang. Dengan begitu dapat memudahkan karyawan dalam mengelola. Contohnya seperti mengelola beberapa stok barang yang harus tersedia di gedung, di mana penempatannya dan lainnya, sehingga pelatihan ini sangat penting. Itu tujuannya yang pertama itu agar karyawan tahu cara mengelola barang atau stok dengan baik. Yang kedua, untuk mengurangi resiko kerugian bagi perusahaan. Berikutnya, kurikulum, yaitu penyediaan stok minimal atau maksimal yang tersedia. Hanya terletak memahami kadar luarsa suatu barang. Selanjutnya, sarana, buku digunakan untuk mencatat stok barang masuk dan keluar. Selanjutnya, komputer digunakan untuk mencatat di Excel untuk laporan. Selanjutnya, ada toko untuk belajar tata letak yang baik untuk barang. Peserta karyawan biasa 3 orang, bagian kepala gudang 1 orang, total yaitu ada 4 orang. Selanjutnya, pelatihan ada 2, pelatihan eksternal. Karena perusahaan saya belum memiliki pelatih dari dalam, jadi menggunakan atau menyewa dari luar atau perusahaan. Pelatihan eksternal. Karena perusahaan saya belum memiliki pelatih dari dalam, jadi menggunakan atau menyewa dari luar atau perusahaan lain. Selanjutnya, metode menjelaskan atau penerapan yang memberikan pemahaman pada peserta untuk pemahaman dasar sebelum nanti ke simulasi atau pabrik. Simulasi atau pabrik untuk memperdalam pengetahuan peserta dalam memahami materi yang diberikan. Evaluasi. Pelatih mengevaluasi jika ada kesalahan dalam praktik untuk menyempurnakan dalam memahami materi. Pelaksanaan dilakukan pada tanggal 25 Januari 2026. Adapun tujuan pemberian kompensasi. Yang pertama, mendapatkan karyawan yang berkualitas. Kedua, bagi pekerja, kompensasi berfungsi sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, memberikan rasa aman, meningkatkan motivasi kerja, serta membuat pekerjaan menjadi dihargai atas hasil kinerjanya, memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. Selanjutnya, memberi rasa aman dan kepastian penghasilan, meningkatkan motivasi semangat kerja dan kepuasan kinerja. Membuat pekerja merasa dihargai. Jika kompensasi layak bekerja akan bekerja lebih produktif dan layak. Yang ketiga, bagi pemberi kerja. Bagi perusahaan, kompensasi berfungsi sebagai pendorong kerja karyawan, mempertahankan karyawan yang berprestasi, meningkatkan produktivitas, dan membantu perusahaan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kompensasi menjadi alat manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, kompensasi harus diberi secara adil, sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan kinerja. Selanjutnya, tidak ada perlakuan diskriminatif atas karyawan. Itu seimbang dengan standar upah atas standar upah dan peraturan yang berlaku. Keadilan. Kompensasi menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan menghindari konflik. Pemberian kompensasi bertujuan untuk menguntungkan pekerja dan pemberi kerja, sekaligus serta mencapai rasa keadilan dalam lingkungan kerja, sehingga organisasi dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan. Tujuan pemberian kompensasi yaitu bagi pekerja, kompensasi atau gaji
upah tunjangan insentif bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. Kompensasi yang layak akan meningkatkan motivasi dan semangat kerja, memberikan rasa aman dan kepuasan kerja. Mendorong karyawan bekerja lebih disiplin dan bertanggung jawab, dan membuat karyawan merasa dihargai atas kontribusinya dengan kompensasi yang adil. Pekerja akan lebih loyal dan berkomitmen pada perusahaan. Yang kedua yaitu bagi pemberi kerja. Bagi perusahaan, kompensasi berfungsi sebagai alat manajemen sumber daya manusia untuk menarik dan mendapatkan karyawan yang berkualitas. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan. Mengurangi tingkat absensi dan turnover keluar masuk karyawan. Selanjutnya, mendorong tercapainya tujuan perusahaan secara efektif. Kompensasi yang tepat akan membuat perusahaan lebih kompetitif dan stabil. Selanjutnya yang ketiga, menjamin keadilan. Memberikan kompensasi bertujuan menjamin keadilan yang baik, yaitu keadilan internal, gaji sesuai dengan jabatan, tanggung jawab, dan beban kerja. Selanjutnya keadilan eksternal, gaji sebanding dengan standar pasar atau perusahaan lain yang sejenis. Keadilan dalam kompensasi mencegah kecemburuan sosial, konflik kerja, dan meningkatkan kepercayaan karyawan terhadap perusahaan. Baiklah, bagaimana dampak komunikasi yang tidak efektif terhadap kinerja organisasi? Komunikasi yang tidak efektif dapat berdampak negatif terhadap kinerja organisasi, antara lain: yang pertama, terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan tugas dan instruksi kerja. Yang selanjutnya, menurunnya produktivitas karena pekerjaan tidak sesuai tujuan. Selanjutnya, meningkatkan konflik antar karyawan atau antar bagian. Pengambilan keputusan menjadi lambat dan tidak tepat. Selanjutnya, menurunnya motivasi, kepuasan kerja, dan loyalitas karyawan. Akibatnya, tujuan organisasi sulit tercapai secara optimal. Yang kedua, mengapa komunikasi dua arah lebih efektif dibandingkan komunikasi satu arah dalam organisasi? Baiklah, komunikasi dua arah lebih efektif karena adanya umpan balik atau feedback, sehingga pesan dapat dipahami dengan benar, yaitu memberi kesempatan karyawan untuk bertanya, menyampaikan pendapat, dan klarifikasi. Selanjutnya, meningkatkan partisipasi, rasa dihargai, dan keterlibatan karyawan. Mengurangi kesalahan kerja dan kesalahpahaman, membangun hubungan kerja yang lebih harmonis antara pimpinan dan karyawan sebaliknya. Komunikasi satu arah cenderung kaku dan beresiko menimbulkan salah tafsir. Yang ketiga, bagaimana teknologi memengaruhi pola komunikasi dalam organisasi saat ini. Teknologi sangat memengaruhi pola komunikasi organisasi, di antaranya yang pertama, mempercepat penyampaian informasi melalui email, chat, dan aplikasi kolaborasi. Selanjutnya, memungkinkan komunikasi jarak jauh melalui video konferensi dan platform digital. Meningkatkan koordinasi dan kerja tim secara real time. Selanjutnya, membuat struktur komunikasi lebih fleksibel dan tidak terbatas hierarki, namun juga berpotensi menimbulkan distransaksi dan
miskomunikasi jika tidak dikelola dengan baik. Secara keseluruhan, teknologi membuat komunikasi organisasi lebih efisien dan dinamis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan gaji karyawan di PT saya. Itu yang pertama, nama karyawan. Yang pertama itu Muhammad Imran. Sebagai direktur, gaji pokok 5 juta, tunjangan 1.500.000, bonus 4 juta, kas utangnya tidak ada, pajak penghasilan 500, totalnya 6.400.000. Yang kedua ada Febrianto sebagai manajer, gaji pokoknya 3 juta, tunjangan 1 juta, bonus 300, kas utang tidak ada, pajak penghasilan yaitu 300, totalnya 4 juta. Selanjutnya Melisa Zatia Putri sebagai bendahara, gaji pokok 2.500.000, tunjangan 700, bonus 200, kas utang tidak ada, pajak penghasilan 350, total gajinya 3.050.000. Selanjutnya Abdul Rahman sebagai supir, gaji pokoknya 1.500.000, tunjangannya 600, bonusnya 150, kas utang tidak ada, pajak penghasilannya 200, total gajinya 2.050.000. Selanjutnya Imelda sebagai karyawan, gaji pokoknya 2 juta, tunjangan 400, bonus 100, kas utangnya 500, pajak penghasilan 100, total gajinya 1.900.000. Yang selanjutnya itu Zildan sebagai karyawan, gaji pokoknya 2 juta, tunjangannya 400, bonus 100, kas utangnya 300, pajak penghasilannya 100, total gajinya yaitu di 2.100.000. Selanjutnya Zaskia Indi, jabatannya karyawan, gaji pokok 2 juta, tunjangan 400, bonus 100, kas utangnya tidak ada, pajak penghasilannya 100, total gajinya 2.400.000. Total gaji bulan ini yaitu 21.900.000. Jumlah gaji tertinggi yaitu 6.400.000. Jumlah gaji terendah yaitu 1.900.000. Jumlah gaji rata-rata karyawan yaitu 3.128.000. Jumlah datanya yaitu ada 7 orang. Baik, kita ambil contoh slip gaji yaitu di atas nama karyawannya yaitu Melisa Zatia Putri, jabatannya bendahara, statusnya tetap. Gaji pokoknya itu 2.500.000, tunjangannya tidak ada, bonusnya 700.000, potongan tidak ada, hutang tidak ada, pajaknya 350. Total gaji bersihnya yaitu 3.050.000. Sekian dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.